Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak pada rakyat Indonesia. Sahabat-sahabatku semua, ada berita yang menarik yang akan kita ulas, yaitu rencana Jokowi di Pilpres 2024 hancur lebur gara-gara Pak Anies Rashid Baswedan. Ini kita akan ulas, akan kita bahas bagaimana ceritanya skenario Pak Jokowi ini hancur lebur gara-gara Pak Anies Rashid Baswedan. Kalau seorang kepala negara itu ikut campur dalam pencalonan seseorang menjadi presiden di 2024, baru kali ini kita alami semenjak era reformasi ini. Seorang presiden yang seharusnya netral dalam pemilu yang akan datang, tetapi kita lihat Pak Jokowi selalu sibuk untuk mencari penerus beliau. Ini kita dapat berita dari wakaekonomi.co.id. Judulnya itu rencana Jokowi di Pilpres 2024 hancur lebur gara-gara Anies Baswedan muncul. Refli Harun ada pengganggu skenario awal. Kita bacakan beritanya ya sahabatku. Warta Ekonomi, Jakarta, Joko Widodo kembali dapat perhatian setelah mengirim sinyal yang diduga terkait Pilpres 2024 ke salah satu menterinya, yakni Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya membicarakan restu, kini Jokowi menyinggung soal jatah ke sosok Ketua Umum Partai Gerindra. Mengenai manuver yang Jokowi lakukan sejauh ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Menurut Refli Harun, sinyal dukungan yang diberikan Jokowi ke Prabowo tak serta-merta mutlakkan pilihannya. Jadi tak serta-merta pilihan mutlak. Refli melihat bahwa sejauh ini Jokowi bermain aman dalam mendukung dua kandidat potensial, yakni Prabowo dan Ganjar Pranowo. Karena ada dua orang yang sama-sama bisa diandalkan, maka saya memperkirakan Jokowi akan mengendos kedua-duanya, jelas Refli Harun melalui kanal YouTube miliknya, dikutip Kamis 10 November 2022. Menurut pengamat Refli, Jokowi sebenarnya menginginkan hanya ada dua pasangan calon yang berasal dari lingkaran kekuasaan. Dengan kondisi yang demikian, Jokowi tak akan pusing memikirkan siapa yang akan menang karena kedua-duanya satu kubu dengannya. Membiarkan kedua-duanya berkompetisi secara baik, siapapun yang menang maka dia akan jadi bagian dari kemenangan tersebut, jelas Refli. Namun impian Jokowi tersebut harus hancur karena sosok Anies Baswedan muncul dengan segenap dukungan yang mengarah kepadanya. Persoalannya ada pengganggu yang namanya Anies Baswedan. Padahal skenario awal kalau bisa Ganjar hanya berhadapan dengan Prabowo, itu akan sangat menyenangkan bagi kekuasaan istana pastinya, kata Refli. Ya, itu teman-teman beritanya dari pengamat Bang Refli Harun, bahwa skenario awalnya kekuasaan itu Presiden Jokowi itu hanya dua calon. Itu pun pernah dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, hanya berharap dua pasangan calon saja. Belakangan ini
Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Ini yang bikin buyar kekuasaan, ini yang bikin hancur lebur kekuasaan karena skenario awalnya tidak berjalan dengan mulus. Ditambah lagi dengan skenario bagaimana Pak Anies Baswedan akan ditersangkakan oleh KPK. Kita lihat dari berita koran Tempo waktu itu. Skenario ini juga tidak berjalan dengan mulus karena alhamdulillah Pak Anies Baswedan tidak ada korupsi di Formula E dan tidak pernah korupsi selama beliau memimpin di pemerintahan DKI. Sekiranya skenario awal itu berjalan dengan baik, skenario awalnya itu berjalan dengan mulus, mungkin kekuasaan tidak Pak Jokowi tidak pusing, tidak akan mengambil sikap untuk mengizinkan Pak Prabowo mencalonkan diri jadi presiden di 2004. Selama ini kita lihat Pak Jokowi lebih intens ke Pak Ganjar Pranowo, dan ke belakang ini malah juga mengasih sinyal ke Pak Prabowo Subianto. Hal ini sungguh menarik dengan kemunculannya Pak Anies Rashid Baswedan. Di sini apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka skenariokan, nah itu menjadi berantakan dan menjadi hancur lebur. Makanya kalau kita berencana dengan hal-hal yang kurang etis, kurang baik, tapi Allah Maha Pemberi rencana. Nah itu yang kita cermati, bagaimana seorang pemimpin ini, seorang pemimpin tidak berjual besar, seorang pemimpin yang masih ambisi untuk melanjutkan kekuasaannya dengan mengendos orang-orang yang akan bisa meneruskan kekuasaannya. Baru kali ini kita alami di era reformasi ini, di akhir masa jabatan seorang presiden, tetapi beliau tidak legowo atau tidak netral dalam menentukan pasangan presiden yang akan mereka usung. Seharusnya Pak Jokowi tidak terlalu jauh masuk dalam hal ini. Cukup Pak Jokowi itu fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai presiden sekarang. Cukup fokus bagaimana keadaan bangsa ini. Cukup fokus ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, tetapi kita lihat sekarang ini Pak Jokowi masuk lebih dalam. Siapa presiden yang akan calon presiden yang akan dia inginkan, calon presiden yang akan bisa meneruskan kekuasaannya. Jadi jiwa besar seorang pemimpin itu, mohon maaf kita katakan, tidak terlihat pada sosok Pak Jokowi. Berjiwa besar dalam memimpin itu, jiwa kenegarawanan itu harus legowo. Siapapun pasang calon presiden di 2024 ini, ya Pak Jokowi itu harus dukung. Bersainglah dengan sehat. Kalau ini kita lihatin Pak Jokowi lebih sibuk untuk masuk ke dalam siapa calon presiden yang bisa meneruskan kekuasaannya. Ini yang kita lihat di era Pak SBY. Kita lihat ketika pemilu di 2014 Pak SBY tidak ikut campur dalam bursa capres dan cawapres. Pak SBY tidak ikut campur dalam dukung-mendukung. Pak SBY hanya menyiapkan bagaimana pemilu 2014 ini bisa berjalan dengan lancar. Pak SBY tidak ada dukungan ke Pak Prabowo, dan tidak ada juga dukung ke Pak Jokowi. Tapi beliau seorang negarawan, siapapun yang berkompetisi dalam pemilu di 2024, beliau hanya menyiapkan fasilitas bagaimana pemilu ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan pemilihan yang berkualitas, pemilihan yang bermutu. Nah, itu yang kita lihat sosok dari Pak SBY, kenegarawannya itu terlihat.
Tidak ada ambisi untuk siapa penerus kekuasaannya nantinya. Tidak ada ya ambisi siapa yang meneruskan kebijakan-kebijakan beliau nantinya. Di sini kita lihat sikap kenegarawanan seorang Pak Jokowi ini tidak tampak, tidak terlihat. Terlalu jauh masuk ke dalam bursa capres dan cawapres. Makanya kita ke depannya ini harus bisa mendapatkan pemimpin yang memberikan perubahan terhadap bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, agar demokrasi kita ini bisa tumbuh lebih baik gitu. Agar demokrasi kita ini benar-benar merupakan negara yang demokrasi, bukan negara oligarki, bukan negara kekuasaan. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya dengan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, saling menghargai lawan-lawan politiknya. Jadi kita lihat ini, mohon maaf, baru kali ini yang kita alami sejak era reformasi ini, seorang presiden ketika mengakhiri jabatan beliau terlalu jauh masuk dalam dukungan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan menjadi pilihan nanti di 2024. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang benar-benar jiwa kenegarawanannya itu ada gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang adil dan amanah. Sahabat-sahabatku semuanya, tetap semangat. Relawan-relawan Pak Anies Baswedan tetap semangat, tetap kompak, tetap solid dalam menjalani misi untuk kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi, pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin yang bisa memberi perubahan terhadap bangsa ini. Terima kasih sahabat-sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.